Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 teori fitofarmaka akan memberikan hasil diskusi dari analisis farmakokinetik dan farmakodinamik obat baru. Case ini yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama, tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal atau Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Next. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa ada keterlambatan antara efek Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Baik, keterlambatan antara Cmax atau konsentrasi plasma puncak dan efek obat yang muncul dapat disebabkan oleh beberapa faktor farmakokinetik dan farmakodinamik seperti yang pertama, kinetika efek obat yaitu waktu yang diperlukan obat untuk mencapai efek maksimal setelah pemberian dosis. Kemudian yang kedua ada durasi obat yaitu berapa lama efek obat bertahan setelah diberikan dan yang ketiga ada mekanisme aksi yaitu antiinflamasi seringkali bekerja dengan mempengaruhi jalur biokimia kompleks. Proses ini mungkin memerlukan waktu untuk menghambat enzim atau mediator inflamasi sebelum efek terlihat. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu berdasarkan studi farmakokinetik dan farmakodinamik, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Untuk menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis obat antiinflamasi baru berdasarkan studi farmakokinetika dan farmakodinamik dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu analisis Cmax dan Emax, di mana mempertimbangkan bahwa Cmax obat tercapai dalam 30 menit, namun efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Di mana peneliti harus mengevaluasi waktu dan konsentrasi di mana efek maksimal terjadi. Untuk memastikan bahwa dosis yang dipilih akan memberikan efek terapeutik yang diinginkan tanpa menyebabkan toksisitas. Kemudian langkah yang kedua, penentuan dosis berdasarkan Mx. Dosis yang harus ditentukan berdasarkan konsentrasi yang mencapai eh, Mx, yaitu pada konsentrasi yang lebih rendah dari Cmax untuk menemukan dosis yang memberikan efek antiinflamasi maksimal dengan menimbulkan efek samping. Kemudian langkah yang ketiga, studi dosis respon. Lakukan studi dosis respon untuk mengidentifikasi dosis yang memberikan efek antiinflamasi terbaik. Kemudian yang keempat, memperhatikan waktu pemberian. Karena efek anti-inflamasi baru terlihat setelah 2 jam, peneliti harus mempertimbangkan waktu pemberian obat, menentukan apakah obat harus diberikan secara terus-menerus atau dalam interval waktu tertentu. Yang kelima, evaluasi keamanan dan efektivitas. Bahwa dosis yang dipilih tidak hanya efektif, tetapi juga akan dengan mempertimbangkan data dari uji toksisitas sebelumnya. Dosis yang lebih tinggi dari Cmax mungkin beresiko menyebabkan efek samping atau toksisitas. Yang keenam, penggunaan model farmakokinetik dan farmakodinamik. Untuk model farmakokinetik dan farmakodinamik untuk memprediksi hubungan antara dosis, konsentrasi plasma, dan respon biologis. Adapun penggunaan model farmakokinetik nonlinear mixed effect, model ini sering digunakan untuk memahami hubungan antara dosis dan konsentrasi plasma obat, sehingga peneliti dapat menetapkan dosis yang optimal untuk pengujian klinis obat antiinflamasi baru, memastikan bahwa obat tersebut tidak hanya efektif, tetapi juga aman bagi pasien. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan farmakokinetik farmakodinamik dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif. Hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik sangat penting dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif. Untuk konsep farmakokinetik sendiri, seperti memperhatikan proses ADME, memahami parameter-parameter seperti waktu paruh eliminasi, clearance, dan volume distribusi. Lalu untuk konsep farmakodinamiknya, seperti hubungan dosis efek, konsentrasi efektif minimum, indeks terapeutik, dan pengaturan dosis yang tepat. Farmakokinetik membantu menentukan dosis awal yang tepat untuk mencapai konsentrasi obat yang efektif dalam tubuh. Sementara, farmakodinamik membantu mengidentifikasi dosis minimum yang diperlukan untuk mencapai efek terapeutik. Dengan menggabungkan pengetahuan farmakokinetik dan farmakodinamik, dapat dikembangkan regimen dosis yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman, meminimalisirkan risiko toksisitas dan efek samping, serta memaksimalkan manfaat terapeutik. Baik, sekian diskusi kami untuk materi 4. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.